Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang dicintai Allah, kegelisahan saya adalah barangkali juga kegelisahan Bapak dan Ibu semua. Kekhawatiran saya adalah barangkali kekhawatiran Bapak dan Ibu semua. Harapan saya, keinginan saya, ketakutan kegelisahan istri saya, ketakutan kegelisahan kami adalah barangkali juga apa yang ada di hati Bapak dan Ibu semua tentang anak-anak kita. Bisakah anak-anak kita mengaji? Bisakah anak-anak kita membaca Al-Quran dengan baik? Bisakah kemudian kita tinggalkan anak-anak yang kemudian masih sujud pada Allah, ditakut pada Allah, tidak mau berbuat maksiat? Saya punya satu rekaman yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu, bahwa ketika saya melihat tayangan ini, betapa saya kepingin betul punya anak seperti dia. Mana subhanallah, anaknya juga cakep lagi. Ya Allah, kita coba sama-sama dengarkan dulu. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Kebayang oleh saya begitu ketika kita penat bekerja, ya, kita penat berusaha, ketika kita penat berniaga. Kemudian begitu kita pulang, ketika kita ingin memberi salam, ada lantunan suara anak-anak kita di dalam rumah, seperti suara tadi. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yaddur
Ya Allah, subhanallah gitu. Barangkali anak kita bisa mengaji tapi tidak terbiasa mengaji karena kita tidak mendorongnya untuk bisa terbiasa mengaji. Saya butuh lingkungan, saya butuh kondisi-kondisi yang memungkinkan saya untuk itu. Maka impian itulah kemudian lahir dari Al-Quran, tempat menyemai Quran. Karena menurut saya memang Masya Allah, ya, Al-Quran itu harus menjadi salah satu yang terpenting dalam kehidupan kita. Apalagi kemudian mengajarkan Quran di dalam hati kita, punya anak keturunan, Masya Allah. Ada kisah singkat tentang Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu pada suatu saat ya, ingin mendatangi Rasulullah yang sedang bersama 40 sahabatnya di Bukit Safa. Umar bin Khattab tuh sudah datang dengan tangan terhunus pedang. Ya. Di tengah jalan, beliau dikat oleh Nuaim. Kata Nuaim, ya Umar, jangan engkau susul Rasulullah. Lagian akan terjadi pertumpahan darah antara keluarga kita. Karena kan suku-suku Arab sebenarnya berkeluarga. Pikirin aja, kata Nuaim ini, adikmu tuh Fatimah dan adik iparmu yang namanya Sa'id itu sudah memeluk agama Islam. Marah Umar bin Khattab. Jagoan padang pasir yang satu ini belok balik kanan, kemudian dia nyatronin rumahnya Fatimah di mana di dalam ada Sa'id lakinya. Dan sejarah kemudian menceritakan karena Al-Quran lah kemudian Umar bin Khattab hatinya yang begitu keras kemudian menjadi sangat pengasih. Bahkan konon katanya paling lembut di antara sahabat yang 4, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Begitu hebatnya Quran menyentuh dia punya hati, ya memang itu ceritanya. Begitu sampai ke rumah Fatimah, diceritakan oleh para guru, tangan Umar bergetar karena di dalamnya ada senandung, ya, ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang saat itu dilantunkan oleh Fatimah Sa'id, yang di dalamnya ada Khubab. Khubab itu gurunya Fatimah dan Sa'id. Apa yang mereka kaji, apa yang mereka baca sehingga kemudian merontokkan kekerasan Umar, meluluhkan kekerasan hati Umar, yaitu surat Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran itu diturunkan bukan ingin memberatkan kita, illa tadhkiratan liman yakhsha, kata Allah, kecuali sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau dia takut pada Allah Tuhannya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, diturunkan ya dari Allah yang Maha menciptakan bumi dan langit yang bertingkat-tingkat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Bagi Allah ada kekuasaan di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Lahul asmaul husna. Baginya itu adalah nama-nama yang baik. Di ayat sebelumnya, tadi saya potong sedikit, di ayat sebelumnya ada kalimat yang barangkali itu yang menyentuh buat Umar. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Kalau engkau keraskan suaramu, ya, atau engkau haluskan pun, kata Allah, aku tahu. Umar rupanya tertunduk tuh. Saya dapat rekaman yang Masya Allah ya. Ayat inilah yang didengar oleh Umar bin Khattab ketika kemudian sejarah mencatat pada hari itulah Umar bin Khattab kemudian menyatakan syahadat di depan Rasulullah dan di hadapan Ali, Hamzah dan 38an sahabat yang lain. Kita dengarkan bersama dan kita berdoa mudah-mudahan kelak anak kita pun punya suara yang seperti ini. أعوذ
Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Ya, begitulah hadirin rahmati Allah, bahwa sebagai seorang ayah gitu ya, saya khawatir gitu, takut anak-anak saya, istri saya pun khawatir, takut anak-anak kami gitu loh, kemudian tidak bisa mendoakan kami. Ada anak-anak yang, saya mah berdoa jangan sampai kayak begitu dah, ya. Di saat orang tuanya sakit, dia malah keluyuran pergi. Bukan jagain orang tuanya, dia malah asik bercanda sama teman-temannya. Kalau bercanda doang bagus lah, kalau berbuat maksiat dia ketika kita lagi sekarat, ya Allah. Ada anak-anak yang terkena narkoba, boro-boro dia doain orang tuanya, malah musingin orang tuanya. Ada anak-anak yang kemudian hamil di luar nikah. Duh Gusti, jangan kita. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam khawatir dia, bagaimana nasib anak-anaknya, karena itulah dia berdoa. Kalau kita buka misalkan surah Ibrahim ya, surah ke-14, itu ada satu ayat yang mengajarkan kepada saya dan kepada kita semua bahwa Nabiullah Ibrahim aja khawatir sama nasib anak-anaknya gitu. Makanya Nabiullah Ibrahim berdoa supaya anak-anaknya itu ya tidak menjadi musyrik, tidak menjadi pelaku-pelaku syirik, supaya anak itu sejahtera, supaya anak-anaknya mau menegakkan sholat. Dimulai dari ayat ke-35 misalkan, surah Ibrahim ayat ke-35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajibnubni wa baniya. Wa baniya itu Nabi Ibrahim berdoa supaya anak-anaknya jauh dari apa? An-na'budal asnam, dari menyembah berhala. Kalau zaman sekarang ya istilahnya jangan jadi pengejar dunia sajalah, kejar juga Allah. Dan seterusnya sampai kemudian nyampe kepada kalimat hamdalah dari Nabi Ibrahim.
Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah, kata Nabi Ibrahim, yang menganugerahkan di usia tuanya itu anak, yaitu Ismail dan Ishak. Setelah memuji Allah Tuhan, Nabi Ibrahim berdoa tuh untuk anaknya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku dan anak-anak keturunanku, lihat. Kita jadi orang tua ini kudu khawatir gitu loh. Jangan cuman khawatir anak kita nanti makan apa ya, anak kita nanti kerja di mana ya. Oh, kita udah nggak ada usaha, kita bisa diterusin anak kita enggak ya? Aduh, udah nggak ada, udah bukan zamannya dah kita ngkhawatirin yang soal-soal begitu kan. Urusan yang begitu mah dilempengin sama Allah, insya Allah. Kalau kita punya anak bener mah, hidup dia pasti bener. Coba kita dengarkan juga ya alunan ayat-ayat Allah yang sangat menggetarkan hati, yang isinya tentang doa seorang ayah yang namanya Ibrahim untuk anak-anaknya. Kita dengarkan sambil kita aminin, Ya Allah, bacaan ayat ini dibaca oleh seorang anak yang belum ada dosanya, dan mudah-mudahan aminnya kita didengar oleh Allah dan para malaikatnya, sehingga kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Tidak soal apakah nanti anak-anak ibu dan bapak sekolah di kita, sekolah di Dirku atau sekolah di mana saja, pokoknya saya berdoa, ibu berdoa mudah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang mau mendoakan orang tuanya, menjadi anak-anak yang mau menghadiahkan buat orang tuanya pahala, bukan menghadiahkan dosa. Menghasilkan kita punya anak yang kemudian rindu untuk sholat tepat waktu, rajin dia menunaikan sholat sunnah, doa, qobliyah ba'diyah, mengenal sholat tasbih itu apa, mengenal kemudian sholat malam, mencintai puasa-puasa sunnah, mencintai sedekah. Mari kita dengarkan isma'u, kita dengarkan, dan kemudian kita aminin doa dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين